Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Kakak harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajarnya. Oke, pada video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai contoh soal dari materi kombinatorial dan peluang diskret. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada video kali ini. Langsung saja kita mulai pada soal nomor 1, yaitu terdapat 10 jalan yang dapat dilalui kendaraan dari Surabaya ke Yogyakarta dan 5 jalan atau rute dari Yogyakarta ke Jakarta. Pertanyaan poin A, 1A, yaitu terdapat berapa jalan atau rute untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta melalui atau via Yogyakarta. Dan pertanyaan poin B, 1B, yaitu terdapat berapa jalan atau rute yang dapat dipilih untuk melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Yogyakarta, kemudian menuju ke Jakarta lagi, kemudian menuju lagi ke Yogyakarta, kembali ke Yogyakarta, kemudian kembali lagi ke Surabaya. Nah teman-teman, langsung saja kakak akan membahas pertanyaan pada 1A, yaitu pertama kita misalkan dulu ada seseorang akan hendak pergi dari Jakarta, ke Jakarta dari Surabaya. Nah teman-teman, orang tersebut itu harus melalui rute Surabaya, Yogyakarta, dan rute Yogyakarta, Jakarta teman-teman. Nah teman-teman, di soalnya kan ada diketahui itu 10 pilihan jalan atau rute dari Surabaya ke Yogyakarta, dan ada 5 pilihan jalan atau rute dari Yogyakarta ke Jakarta, sehingga teman-teman jumlah pilihan jalan ataupun rute dari Surabaya ke Jakarta yang harus dilalui, yang bisa dilalui seseorang tersebut melalui via Yogyakarta adalah 10 pilihan dari atau jalan dari Surabaya ke Yogyakarta dikalikan dengan 5 pilihan jalan ataupun rute dari Yogyakarta ke Jakarta, maka teman-teman itu totalnya ada 50 pilihan jalan yang bisa dilewati dari Surabaya ke Jakarta orang tersebut. Nah teman-teman, lanjut saja kakak akan membahas mengenai pertanyaan 1 bagian B. Nah teman-teman, sebelum kita menjawab soal pertanyaan 1B ini teman-teman, kita kembali memperhatikan dulu penyelesaian soal bagian A, yaitu teman-teman terdapat 50 pilihan jalan ataupun rute dari Surabaya ke Jakarta melalui ataupun via Yogyakarta, dan 50 pilihan jalan dari Jakarta ke Surabaya melalui via Yogyakarta teman-teman. Nah teman-teman, kan ini ada seseorang ingin pergi ke Jakarta dari Surabaya teman-teman. Terdapat 50 pilihan jalan ataupun rute yang bisa dilewati orang tersebut. Nah teman-teman, jika orang tersebut ingin kembali ke Surabaya dari Jakarta, maka orang tersebut teman-teman sama saja dia bisa melewati 50 pilihan jalan ataupun rute yang harus dilewati untuk sampai ke Surabaya melalui dari Jakarta teman-teman, melalui ataupun via Yogyakarta teman-teman. Karena perjalanan dari Surabaya ke Jakarta melalui atau via Yogyakarta, kemudian dari Jakarta hendak pulang ke Surabaya melalui via Yogyakarta, itu sama saja seperti perjalanan pulang pergi teman-teman. Surabaya, yaitu Surabaya ke Jakarta dan Jakarta ke Surabaya teman-teman. Maka teman-teman, jumlah pilihan jalan seluruhnya adalah 50 perjalanan pergi dari Surabaya ke Jakarta melalui via Yogyakarta dikalikan dengan 50 perjalanan pulang dari Jakarta ke Surabaya teman-teman melalui via Yogyakarta. Maka teman-teman terdapat 2.500 cara yang dipunyai orang tersebut untuk berkendaraan pulang pergi dari Surabaya ke Jakarta, kemudian hendak pulang dari Jakarta ke Surabaya kembali lagi teman-teman melalui via Yogyakarta. Nah teman-teman, lanjut kita akan membahas contoh soal mengenai materi kombinatorial dan peluang diskret, yaitu pada contoh soal kedua, yaitu teman-teman soalnya diketahui huruf A, B, C, D, E akan digunakan untuk membuat kata dengan panjang 3 karakter. 3 karakter ini teman-teman maksudnya itu satu kata dimana berisi 3 huruf teman-teman. Untuk itu jawablah berapa kata yang dapat terbentuk jika poin A, dalam kata diperbolehkan ada pengulangan huruf. Poin B, dalam kata tidak boleh ada pengulangan huruf. Poin C, kata dimulai dari huruf A dan diperbolehkan adanya pengulangan. Poin D, kata dimulai dari huruf A dan tidak diperbolehkan adanya pengulangan.
Poin E, kata tidak mengandung huruf A dan diperbolehkan adanya pengulangan. Dan poin terakhir yaitu poin F, kata tidak mengandung huruf A dan tidak diperbolehkan adanya pengulangan. Nah teman-teman, sebelum kita menjawab soal 2 A pertama teman-teman, saya akan menjelaskan dulu maksud dari soalnya teman-teman, yaitu diketahui teman-teman, untuk membuat suatu kata kita harus mengikuti aturan dari soal tersebut teman-teman, yaitu satu buah kata itu teman-teman mempunyai panjang sepanjang 3 buah karakter. Setiap karakter di sini teman-teman itu maksudnya itu suatu huruf teman-teman. Jadi itu satu kata terdiri dari 3 buah karakter, atau satu buah kata terdiri dari 3 buah huruf. Nah teman-teman, misalkan saja satu karakter itu teman-teman dimisalkan sebagai kotak pertama, dan karakter kedua atau huruf kedua sebagai kotak kedua, dan karakter ketiga atau huruf ketiga sebagai kotak ketiga teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk langsung ke pertanyaan bagian A itu teman-teman. Berapa buah kata yang dapat dibentuk jika pengulangan huruf diperbolehkan? Nah teman-teman, jika pengulangan huruf diperbolehkan dalam kata tersebut teman-teman, maka setiap kotak dapat diisi dengan 5 cara. Maka jumlah kata yang dapat disusun itu teman-teman adalah kotak pertama itu 5 cara, kotak kedua 5 cara, dan kotak terakhir juga 5 cara teman-teman. Jadi itu teman-teman, jumlah kata yang bisa terbentuk jika pengulangan huruf diperbolehkan dalam kata itu teman-teman sebanyak 125 buah kata teman-teman. Kenapa setiap kotak diisi dengan 5 cara teman-teman? Karena teman-teman, ini pertanyaan itu jika pengulangan huruf diperbolehkan, maka teman-teman kotak pertama sampai kotak ketiga ini teman-teman bisa diisi oleh 1 buah huruf dari 5 buah huruf yang diketahui, yaitu A, B, C, D, dan E teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut bahas pada poin 2B, yaitu jika dalam sebuah kata tersebut teman-teman tidak boleh ada pengulangan huruf teman-teman. Nah untuk menyelesaikan soal bagian 2B ini teman-teman, kita misalkan kotak 1 itu dapat diisi dengan salah satu dari 5 buah huruf yang ada. Jadi itu teman-teman ada 5 buah cara. Nah teman-teman, sedangkan kotak kedua dapat diisi dengan 4 cara teman-teman, karena satu huruf tersebut teman-teman sudah ditempati pada kotak pertama. Sedangkan teman-teman kotak ketiga dapat diisi dengan 3 huruf. Kenapa 3 huruf? Karena ada 2 huruf lain yang sudah menempati kotak pertama dan kotak kedua teman-teman. Karena setiap kotak hanya boleh diisi oleh 1 huruf atau 1 buah karakter, maka kita gunakan kaidah perkalian, yaitu teman-teman jumlah kata yang panjangnya 3 karakter. Jadi teman-teman, jumlah kata yang panjangnya 3 karakter yang dapat terbentuk adalah 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 buah kata teman-teman. Kenapa kotak pertama itu teman-teman 5 cara? Karena teman-teman sesuai dengan konteks soalnya, yaitu pengulangan huruf tidak diperbolehkan teman-teman. Nah teman-teman, kan ada 5 buah huruf. Satu kotak ini teman-teman atau satu karakter hanya boleh diisi oleh 1 huruf. Jadi teman-teman, kotak pertama ini bisa diisi oleh 1 huruf A, B, C, dan E teman-teman. Nah teman-teman, kenapa kotak kedua hanya terdapat 4 cara teman-teman? Karena teman-teman, kotak pertama tadi teman-teman kita misalkan sudah terisi oleh huruf A teman-teman, maka tersisa 4 huruf lagi teman-teman yang bisa menempati 1 buah karakter dalam 1 kotak tersebut teman-teman. Jadi terdapat 4 cara. Sedangkan teman-teman kotak ketiga kenapa 3 cara teman-teman? Karena teman-teman misalkan saja kotak pertama telah ditempati huruf A, kotak kedua telah ditempati huruf B. Nah teman-teman, kan tinggal 3 buah karakter atau huruf saja yang bisa ditempati, salah satu dari 3 huruf saja yang bisa ditempati oleh kotak ketiga teman-teman, yaitu huruf B, C, D, dan E teman-teman. Maka teman-teman, kotak ketiga itu teman-teman bisa diisi oleh 3 cara teman-teman. Nah teman-teman, lanjut kita menjawab soal poin 2C teman-teman. Karena pada soal itu teman-teman kata dimulai dari huruf A, maka teman-teman kotak pertama hanya bisa atau hanya boleh diisi oleh huruf A. Berarti hanya 1 cara untuk kotak pertama.
karena lanjutan dari soal poin C itu teman-teman ya adalah diperbolehkan adanya pengulangan, maka teman-teman kotak kedua dan kotak ketiga masing-masing dapat terisi salah satu dari huruf A, B, C, D, E, yaitu 5 cara teman-teman. Jadi banyaknya cara atau kata yang dimulai dari huruf A dan diperbolehkan adanya pengulangan teman-teman adalah 1 kali 5 kali 5 sama dengan 25 buah kata atau 25 cara teman-teman dapat terbentuk. Baik teman-teman, kita lanjut membahas pada poin 2D itu teman-teman. Di soal tersebut teman-teman ada keterangan kata dimulai dari huruf A. Berarti teman-teman kotak pertama hanya boleh diisi oleh satu karakter yaitu huruf A, berarti satu cara teman-teman, dan tidak diperbolehkan adanya perulangan huruf teman-teman. Maka kotak kedua teman-teman hanya berisi 4 cara selain huruf A yang sudah ditempati pada kotak pertama teman-teman. Sedangkan kotak ketiga itu teman-teman 3 cara selain huruf A yang sudah ditempati pada kotak pertama dan huruf I yang setelah ditempati pada kotak kedua. Maka teman-teman jumlah kata yang dapat disusun atau yang dapat dibentuk adalah 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12 buah kata ataupun 12 cara yang dapat terbentuk. Lanjut teman-teman, kita membahas pada poin 2E yang dimana keterangan soal E itu teman-teman kata tidak mengandung huruf A, maka kotak pertama hanya dapat terisi oleh 4 cara ataupun kotak pertama hanya boleh diisi oleh satu huruf dari 4 huruf yang ada teman-teman. Kenapa saya bilang 4 huruf? Karena teman-teman di keterangannya itu tidak mengandung huruf A, berarti kotak pertama itu hanya bisa terisi oleh 4 buah cara satu huruf selain huruf A teman-teman. Dan teman-teman dilanjutkan dengan keterangan dan diperbolehkan pengulangan. Maka teman-teman kotak 2 dan kotak 3 teman-teman masing-masing terisi 4 cara, terisi salah satu dari 4 huruf yang ada teman-teman. Terisi salah satu dari 4 huruf karena pada soalnya tidak mengandung huruf A teman-teman, atau huruf A dihilangkan. Jadi teman-teman banyak cara yang dapat disusun ataupun yang dapat terbentuk adalah 4 kali 4 kali 4 atau 4 kubik teman-teman sama dengan 60 buah kata ataupun 64 cara teman-teman. Nah teman-teman, kita bahas lagi soal terakhir ataupun terakhir pada nomor 2 yaitu poin F teman-teman, dimana dalam soal poin F teman-teman ada keterangan kata tidak mengandung huruf A, maka teman-teman kotak pertama hanya dapat terisi oleh salah satu karakter atau salah satu huruf dari 4 huruf yang ada. Kenapa saya bilang 4 huruf? Padahal yang diketahui itu pada soal nomor 2 adalah 5 buah huruf yaitu A, B, C, D, dan E. Karena teman-teman keterangan dari poin F ini teman-teman kata tidak mengandung huruf A, maka teman-teman hanya tersisa 4 huruf ataupun 4 cara pada kotak pertama. Dan teman-teman dilanjutkan dengan keterangan ataupun kalimat dan tidak diperbolehkan adanya pengulangan teman-teman. Maka kotak kedua teman-teman hanya terdapat 3 cara dan kotak ketiga hanya terdapat 2 cara. Jadi teman-teman banyaknya cara yang panjangnya 3 karakter yang setiap katanya tidak mengandung huruf A dan tidak diperbolehkan pengulangan adalah 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24 buah kata ataupun 24 cara yang dapat terbentuk teman-teman. Kenapa kotak kedua hanya bisa 3 cara teman-teman? Karena teman-teman keterangannya yaitu dan tidak diperbolehkan adanya pengulangan huruf. Karena huruf pertama sudah terisi oleh satu buah karakter atau satu buah huruf selain huruf A, maka teman-teman hanya terdapat atau hanya tersisa 3 buah karakter atau 3 buah huruf saja teman-teman. Maka teman-teman jadi kotak kedua hanya bisa terisi oleh salah satu dari 3 huruf yang masih ada teman-teman. Jadi hanya 3 buah cara saja hanya pada kotak kedua teman-teman. Sedangkan pada kotak ketiga teman-teman kenapa hanya 2 cara saja teman-teman? Karena kotak pertama dan kotak kedua sudah terisi salah satu huruf yang ada teman-teman dari 4 huruf yang tersedia selain huruf A teman-teman. Maka teman-teman kotak kedua hanya boleh diisi oleh salah satu huruf atau karakter yang ada. Jadi teman-teman terdapat 2 cara teman-teman.
Nah teman-teman, sekian saja video kali ini, yaitu pembahasan soal mengenai materi kombinatorial dan peluang diskrit. Nah teman-teman, untuk video selanjutnya kakak akan membahas lebih banyak lagi mengenai materi kombinatorial dan peluang diskrit. Nah teman-teman, kakak tidak hentinya mengingatkan teman-teman untuk selalu menekan tombol like, komen, dan subscribe pada channel channel ini agar teman-teman dapat mengetahui informasi lebih banyak mengenai materi-materi yang diajarkan di sekolah maupun materi yang tidak diajarkan di sekolah teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi bermanfaat yang sama seperti kalian dapatkan setelah menonton video ini. Oke teman-teman, thank you for your attention and see you for the next my video.